Bismil abi walibni warohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, lagi-lagi kita akan diingatkan sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. Dalam dunia ini adalah dunia yang sementara, di mana kita hanya menumpang. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus adalah jalan yang terbaik, tetapi juga ada salib yang mesti kita pikul dan Tuhan sudah mengingatkan itu. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berita ini akan menjadi pokok doa bagi kita, bahkan menjadi koreksi bagi beragam agama yang masih menekankan keegoisan masing-masing. Mengapa saya katakan demikian? Karena hal ini terjadi bukan hanya di negara-negara tertentu, tapi juga di negara-negara kita, bagaimana rumah ibadat dilarang dan lain sebagainya dipersekusi. Hal ini bukan contoh yang bagus, tetapi hal ini justru menjadi tergenapinya apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Teman-teman, mari simak, jangan skip, dan mari terus berdoa supaya kita dikuatkan. Ini dia videonya. Sharing-sharing bersama terutama Ibu Fadilah sebagai yang paham tentang koptik, juga Pak King David yang cukup berpengalaman dalam bidang apologetika. Saya ingin membacakan artikel singkat padat saja tentang 3 biarawan koptik yang tewas. Saya mendapatkan berita ini ya dari Ibu Fadilah. Terima kasih Ibu Fadilah, dan hari ini makanya kita akan bahas ya. Karena tujuannya apa sih kita bahas ini? Ya supaya kita paham bahwa ngikut Yesus itu bukan hahaha gitu ya, bukan sekedar nandar ngecek-ngecek jingkrak-jingkrak, padahal dia hanya ngambil dari sebuah refleksi dan sekarang dia menuai ada sekian juta yang menontonnya, tetapi itu sekian juta yang tertipu olehnya. Sangat lucu. Tapi nggak apa-apa, mereka kalau nggak begitu tidak bisa makan. Tetapi faktanya saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa masih ada martir, masih terjadi. Orang yang membunuh itu, kesimpulan saya, sebetulnya mereka yang membunuh atas nama agama lah dan sebagainya, menggunakan fisiknya, pertama menunjukkan Tuhan mereka lemah. Kalau tidak dibela, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, mereka bukan pemberani, sebenarnya ketakutan. Betul nggak Pak David dan Bu Fadilah? Takut dengan Yesus. Betul. Jangankan Yesus, lawang salib saja di kuburan, yang mati itu sudah nggak bisa apa-apa. Itu dipatah-patahkan. Sampai di Solo Pak, itu ada konten saya di IKIM ya. Di Solo itu ada menyerupi salib. Wah, demo dan seterusnya mengatakan kita harus melepaskan dari upaya pemurtadan. Lalu yang lucunya, yang laki-laki berkacamata mengatakan ini lambang-lambang salib ini adalah kepercayaan mereka, di mana mereka itu memberikan sebuah tanda di sini supaya Yahweh-nya mereka itu akan turun. Maaf, saya tidak tahan tertawa. Mungkin terlalu banyak nonton film Star Trek atau film Avenger ya. Kasihani. Oke, saya lanjutkan. Saat ini saya sampaikan ini. Saya ngambil dari sebuah artikel. 3 biarawan koptik Mesir tewas di Afrika Selatan. Ini berita masih hangat. Hari ini beritanya, kejadiannya kemarin ya. 3, sebentar saya nggak bisa. Ya. 3 biarawan koptik Mesir telah dibunuh dengan kejam di dalam sebuah biara di Afrika Selatan. Demikian pernyataan dari gereja. Ayah Takla Mausa, Ayah Minah mungkin father ya, Bapak Takla Mausa. Ini terjemahan, maaf saudara. Bapak Minah Alfa Markus dan Bapak Justus Alfa Markus tewas pada Selasa pagi. Ibu Fadilah biasa memanggil Abuna, betul Bu Fadilah ya? Atau ya, betul Pak. Demikian pernyataan dari Keuskupan Agung Afrika Selatan dari Gereja Ortodok Koptik. Seorang anggota gereja Mesir telah ditangkap sebagai tersangka mungkin, tapi ini mungkin ya, baru prasangka saja. Pembunuhan tersebut telah mengguncang komunitas Ortodok Koptik di Afrika Selatan dan di luar. Rasa sakit dan kesedihan kami tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkannya. Namun kami tahu bahwa mereka bersukacita di surga pangkuan Bapa kita Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak ada Ismail ya saudara. Nah, mungkin yang dari orang dalam itu kan baru diduga, karena mungkin kejadiannya dia ada di situ dan seterusnya. Nah, kalau orang Kristen ya masa membunuh sampai begini kan tidak mungkin ya. Demikian pernyataan gereja Uskup Agung Angailos dari Gereja Ortodok Koptik di London menggambarkan pembunuhan tersebut sebagai menyedihkan dan mengejutkan. Tapi ingat saudara, saya dan Ibu Fadilah pernah membahas Abuna yang lain pernah digorok lehernya di pantai waktu itu lagi retret anak muda. Jadi ini bukan peristiwa yang pertama saudara ya. Mereka tewas di biara Santo Markus dan Santo Samuel Pengaku yang terletak di Culinan, sebuah kota kecil 30 km 18 mil di sebelah timur ibu kota Pretoria. Ketiganya ditemukan dengan luka tusukan, demikian seperti yang dikutip oleh juru bicara kepolisian provinsi Kolonel Dimakso Nefuhuli oleh agensi berita Reuters. Seorang korban yang selamat
ternyata ada yang selamat, puji Tuhan. Seorang korban yang selamat mengatakan kepada polisi bahwa dia dipukul dengan besi tetapi berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Polisi masih mencoba menentukan motif dari pembunuhan tersebut, kata Kolonel Nefu Hulwi. Menambahkan bahwa para penyerang dikabarkan meninggalkan tempat kejadian tanpa membawa barang berharga apapun. Jadi bukan perampokan ya, saudara. Tingkat kejahatan kekerasan tinggi di Afrika Selatan dan negara itu memiliki salah satu tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Para biarawan dalam gereja ortodoks Koptik, salah satu gereja tertua di dunia, mempersembahkan hidup mereka untuk doa dan pertumbuhan spiritual. Demikian pembacaan artikel dan kita akan sharing-sharing bersama Ibu Fadilah dan KH David King. Iya, shalom sekali lagi Bu Fadilah dan David King. Shalom, Halo, Pak Heri. Pak. Iya, baik. Pak David, kita ready first ya. Bu, terima kasih untuk infonya. Tadi Bu Fadilah yang memberi info kepada saya dan kita sharing 2024 darah martir tercurah lagi. Jadi ini kan bukan hal yang pertama ya Bu. Silakan Bu. Shalom Bapak Ibu, Pak King David, Pak Heri. Ya, saya juga kaget tadi pagi saya melihat status WA teman saya asli Mesir, yang orang Mesir, tinggal di Mesir, mengenai 3 orang uskup ini Pak sebenarnya. Kurang tahu uskupnya apa, metropolitan apa bukan, saya kurang begitu tahu. Yang jelas 3 orang ini menjadi martir. Kalau di kita ya saya tidak kalau di Koptik itu karena mereka sudah terbiasa hidup dalam hal-hal yang mencekam nyawa gitu-gitu ya. Jadi martir itu adalah kematian yang puncak, yang tertinggi yang diinginkan hampir semua orang Koptik gitu. Nah, tapi kan itu memang dipilih sama Tuhan. Makanya saya nggak sanggup Pak ngomongnya ini karena mereka ini kan bertiga masih di dalam gereja, saya di biara, di biara. Tadi di biara. Di biara mereka langsung, orang bertopeng tuh langsung masuk ke sana ya, kayak teroris biasanya kan pakai topeng begitu. Yeah. Masuk, kemudian diseret 3 orang ini, kemudian dibunuh langsung di tempat. Ya saya bilang ini bukan Koptik saja yang berduka, kita semua umat Kristen berduka ya. Seiman Bu, seiman kita sama-sama berduka. Iman, betul. Ya, mereka ini saya bilang ya, karena hampir setiap tahun Pak, tahun. Ini kan para biarawan ini, hampir setiap tahun tuh ada. Kalau dulu kita pernah bahas penculikan, kita pernah bahas Pak. Pernah. Penculikan, pembunuhan juga. Iya, yang itu yang perempuan, yang dia masih punya anak, itu menjadikan saya nonton sampai nangis. Nah itu diculik, kemudian dipaksa jadi mu'alaf, kemudian dia difoto pakai hijab, kemudian di dalam fotonya itu yang sangat tertekan sekali. Yang kemudian ada surat pernyataan kalau dia sudah mu'alaf, yang itu Pak kita pernah bahas ya. Nah itu kondisi Mesir. Memang Ikhwanul Muslimin tidak ada, tetapi kroco-kroconya kayak di kita di Indonesia. Dr. Azhari sudah nggak ada, siapa lagi, Nurdin M. Top sudah sudah mati ya kan. Tetapi ideologinya yang paling penting itu Pak, ideologinya makin besar loh di Indonesia, ya kan. Nah sebenarnya itu 2 tahun yang lalu Pak, sebelum Abuna Arsenius itu lagi jalan-jalan di pantai loh. Nggak ngapa-ngapain loh Pak, ya jalan sama anak-anak rohaninya ya. Tiba-tiba dari belakang digorok lehernya, rak. Ya, dan itu sudah memang Muslim, jadi bagian dari Ikhwanul Muslimin itu sendiri kan masih banyak akar-akarnya itu. Nah, di tahun 2021 tuh sebenarnya ada Pak, seorang pengusaha di Mesir, itu pengusaha dia Kristen, pengusaha di Mesir, dia juga semacam donatur mungkin ya, di beberapa gereja ortodoks Koptik ya. Nah dia itu diculik Pak, diculik di Gunung Sinai, bayangin di daerah Sinai Mesir. Itu tahun 2021, nggak begitu heboh ya, kita nggak begitu tahu itu tahun 2021 Pak. Jadi setiap tahun tuh selalu ada Pak. Dari Koptik nggak tahu, bukan kalau saya bilang tumbal kan kayak apa aja ya. Pokoknya mesti ada kayak begitu. Walaupun sepertinya ketika saya ke sana, Pak King David kan juga ke Mesir waktu itu. Sepertinya hidup damai Pak King ya. Hidup damai, berdampingan. Kami punya seorang tour guide yang orang Mesir dan dia Muslim. Ya, baik-baik saja sepertinya. Cuman kan ada beberapa orang-orang yang masih terafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, dengan ISIS. Nah, ini nih kadang-kadang mereka membabi buta, mendadak datang tiba-tiba kan nggak bisa dideteksi Pak ini apakah terafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin atau tidak. Jadi rata-rata gini Pak, Ibu, di luar siapa pelakunya, rata-rata ternyata bukan soal perampokan ya, itu kayaknya ya tetap faktor agama. Iya, kalau yang selama ini terjadi faktornya agama. Kayak ISIS kita tahu pasti kan. Kemudian yang Abuna Arsenius itu
Ya jelas-jelas memang Ikhwanul Muslimin. Kemudian yang perempuan Maryam siapa saya lupa, Ya, sempat ya. kan heboh itu. Nah, itu pernah kita bahas. Itu juga Muslim juga, Ikhwanul Muslimin juga nggak mungkin Muslim kalau nggak Muslim kalau orang dia dipaksa mualaf kemudian disebarkan surat-surat sertifikat kemualafannya itu. Ya. Kalau Oke. bukan Muslim siapa? Iya, ya. Oke, tahan dulu Bu ya, tahan dulu. Ya, Pak oke. King David. Ya. Ya, Ini kejadian yang bukan pertama kali Pak, berulang-ulang dan rata-rata faktor agama. Dan ngeri-ngeri Pak. Apa pandangan Anda saat ini? Ya, melihat kejadian yang terus berlangsung ya, ada apa namanya itu, kejadian ini berkala gitu ya, terjadi terus menerus, dan yang menjadi korban itu adalah ada abuna, ada orang-orang seperti pastor gitu ya, mereka mengalami hal-hal yang seperti ini. Apa yang kita lihat pada malam hari ini, ya ini kembali lagi Pak, bagaimana ajaran atau iman kepercayaan itu yang diajarkan kepada umatnya itu, apakah itu ajaran yang radikal, yang merasa agamanya itu paling benar. Ini membuat orang jadi gelap mata ya, karena merasa paling benar, paling suci, paling kudus, dan di luar kepercayaan mereka semua itu kafir, semua itu orang berdosa. Nah, ajaran yang seperti ini yang seringkali membawa dampak buruk bagi dunia ini. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berdiam, di situ pasti ada keributan. Ketika mereka kecil, mungkin jumlahnya sedikit, mereka masih bisa tunduk kepada hukum negara atau keadaan lingkungan setempat. Tetapi ketika mereka seimbang atau menjadi mayoritas, maka mereka akan menindas. Karena ajarannya Pak, kalau ajarannya seperti itu, dimanapun mereka, mau di Eropa, Amerika, di negara-negara yang hebat-hebat itu, kalau mereka sudah menjadi mayoritas atau sudah mulai imbang, mereka akan tunjukkan taringnya. Karena ajaran itu berbahaya Pak. Kalau ajaran itu mengajarkan hal yang negatif, iman yang radikal, wow, itu ke arah yang negatif ya, bukan yang positif. Kita radikal boleh, tapi ke arah yang positif. Tapi kalau ke arah yang negatif, melihat orang lain itu semua adalah orang berdosa, hanya dia yang suci, yang kudus, kemudian dia menganggap kita itu menjadi kayu api neraka, dikatakan demikian. Nah, ini berbahaya Pak. Ini ajaran dipertanyakan, apakah ini benar ajaran yang datang dari Tuhan yang benar, atau karangan manusia, buatan manusia? Ya, sekarang di luar soal agama apapun ya, bunuh atas nama Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, menurut Pak King David gimana? Kalau saya Wah, sih itu kejam. jawabannya tidak masuk akal. Tapi seorang King David menurut Anda gimana? Itu sangat kejam Pak. Karena kitab suci manapun juga tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk membunuh orang atas nama Tuhan lagi. Itu menurut saya itu bukan lagi ajaran dari Tuhan, tetapi itu buatan manusia. Kalau ajaran itu datang dari Tuhan yang benar seperti iman kekristenan, itu kan ada ayat yang mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini ajaran yang benar Pak. Tetapi kalau ada ajaran yang suruh membunuh memakai nama Tuhan, ya menurut saya ini coba kita gunakan akal sehat dulu. Apakah ada di Hindu, di Buddha, atau di ajaran-ajaran yang lain seperti itu boleh membunuh orang memakai nama Tuhan? Saya pikir nggak ada ya. Kalau begitu siapa yang mengajarkan itu? Nah, silakan berpikir. Ajaran apa ini yang mengajarkan orang untuk lalu kemudian nyawa orang melayang? Saya pikir ini bukan ajaran dari Tuhan, tetapi ini ajaran pagan. Kalau orang pagan itu kan boleh mereka melakukan hal-hal yang demikian, mempersembahkan anaknya menjadi korban, ya, kemudian membunuh dan lain sebagainya. Itu memang ajaran pagan Pak. Tetapi kalau ajaran dari Tuhan yang benar, tidak. Saya yakin tidak, karena di Alkitab kita mengatakan juga demikian. Tidak ada ajaran yang mengatakan boleh membunuh orang memakai nama Tuhan. Wow, itu sangat-sangat naif ya kalau menurut saya. Tidak layak ajaran itu diimani, dipercayai. Kalau saya itu harus buat. Baik, tahan dulu Pak ya. Nah, sekarang faktanya ternyata di sana itu pro kontra ya Pak ya. Semua hampir semuanya itu pro kontra. Dan menurut saya membingungkan ya. Jadi kalau ada protestan yang mau ngutak-ngatik Alkitab, bereskan dululah kesepakatan kalian ya. Karena kan seringkali mereka juga ngomong, wah OTAN 2000 tahun tidak sepakat dengan Tuhannya. Siapa bilang? Kami sepakat Yesus adalah Tuhan. Hanya seringkali tidak sepakat dalam pendefinisian tatkala Tuhan kami, firman yang menjadi manusia di situ. Tetapi siapa Yesus, kami sepakat sama kan gitu Pak. Cuma ada bedanya lagi dengan kalian, kami nggak bunuh-bunuhan. Itu. Nah, Ya, Ibu Fadila, betul. lalu nanti kembali ke Pak King David ya. Mereka di sana kan juga bertentangan ya. Apakah Ibu dulu juga akhirnya yakin Yesus Tuhan karena melihat itu? Tapi tahan dulu. Saya melihat contohnya begini. Maka tadi kan saya tanya kepada King David, Tuhan kok suruh bunuh itu masuk akal nggak? Kalau dari kita ngomong masuk akal atau tidak. Tapi faktanya dari pihak mereka ada yang mengatakan begini loh. Manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan alamin. Oh, ngeri nggak? Oke? Wow. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris.
orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teroris. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam. Naik khalifah. Pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustaz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir halal darah. Dan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid zaman sahabat Nabi pakai pedang. Zaman sekarang tak pakai pedang. Diletupkan, ledakan. Ya, kenapa dia nggak bunuh diri ya Pak? Kok malah nyuruh orang lain? Oke, tahan dulu. Tahan dulu. Sekarang mereka pro kontra sendiri. Yang nasionalis mengatakan begini. Yang cendekiawan lah menurut saya ya. Jangan lagi melahirkan Ayman Al-Zawahiri, Abu Bakar Ba'asyir, Osama Bin Laden, Abu Bakar Al-Baghdadi, Said Qutb, Muhammad Qutb, malu-maluin, ngajarin kita untuk membenci orang lain. Menulis kitab yang namanya Idarat At-Tawahhush, Abu Bakar Naji namanya. Apa artinya Idarat At-Tawahhush? Manajemen kebiadaban. Dia melegalisir semua kebiadaban atas nama agama plus ayat-ayatnya. Ini seperti Abdul Somad mengatakan khilafah itu adalah solusi buat semua. Dia membawakan hadis yang ditulis oleh Imam Al-Hakim, lalu kemudian disahihkan oleh Az-Zahabi. Ini kan kitab-kitab kontroversial. Jangan diberikan kepada umat, sanadnya tidak diberikan seolah-olah ini sahih. Yang mensahihkan itu adalah Az-Zahabi. Sementara Imam Al-Hakim nama kitabnya itu Al-Mustadrak Alal As-Sahihain. Ini adalah kitab kontroversi karena ditulis oleh Imam Al-Hakim dalam keadaan pikun. Ini loh, kayak gini-gini ini nggak dihantarkan, tapi hadis ini seolah-olah existence dan ini seolah-olah berlaku bagi seluruh umat beragama di dunia ini. Bu Fatila, silakan. Ya, biasa itu Pak. Mereka bilang, itu yang teroris itu bukan Muslim, itu oknum. Sekarang hampir banyak, bahkan Ustadz yang ngomong begitu. Oknum dari mana? Itu satu. Ya. Saya minum dulu Pak, bentar. Oh iya, awas, jangan sampai gelasnya ikut. Ya, Pak, Jangan sampai gelas ketelan. sabar ya. Pak King David, betul nggak pemikiran saya? Lo nggak Islam bagaimana? Mereka jebolan pesantren. Memangnya itu sekolah kitab? Ya. Kemudian Jadi gini, mereka Pak, ada dasar. Iya, mereka punya dasar, punya dalil Pak untuk melakukan hal itu. Mereka punya dalil. Jihad tarbiyah Saya tuh bukunya. hafal dalilnya Pak. Man badala dinahu faqtuluh, itu yang saya hafal. Barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad, maka bunuhlah dia. Tuh, ini saya juga hafal nih. Ya, Tuh. ya kan? Ya, luar biasa. Jangan bilang ini sahih ini dhaif, itu loh. Sekarang gini, si yang tadi yang anggaplah dia modern ya, menggunakan Islam. hadis. Lah bagaimana dengan Al-Qur'an? Yang Ustaz tadi bilang surat Al-Anfal ayat berapa tadi? 60. Gimana? 60 ya. Al-Anfal 60 dia bilang. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka. Mereka itu kafir. Dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi. Ya. Jadi kalau mereka bilang bukan Islam, mereka melakukan itu atas dasar apa? Atas dasar keislamannya. Gak Ya, mungkin kalau dia baca Alkitab terus dia bunuh, kan lucu. Ya. Gak mungkin dia baca kitab Tripitaka misalnya, terus dia membunuh. Membunuh juga Allahu Akbar. Allah yang mana yang dia sebut? Betul Pak? Ya kan? Ya. Kalau dia bilang cuma oknum, lah ini banyak. Pakai komunitas pula, berapa banyak komunitasnya? Jamaah Islamiyah, apalagi yang berafiliasi ke mana? Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin, belum Hamas, belum Intifadah, belum Hizbullah, apalagi ISIS, apalagi yang kita tahu banyak Pak. Taliban, coba bayangin. Itu atas dasar agama apa? Saya nggak yakin kalau itu isinya tuh orang Hindu, orang Buddha, nggak mungkin lah. Rata-rata mereka melakukan atas dasar iman mereka, atas dasar apa yang mereka percayai, atas dasar apa yang ditulis oleh kitabnya. Ini yang menjadi masalah. Saya yakin kalau tidak ditulis oleh kitabnya, mereka nggak akan melakukan itu kayak kita. Kasihilah musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayo. Apakah terus kita membunuh? Ya enggak. Yang membunuh ada, yang merampok ada. Kita fair ya. Tetapi atas nama pribadi. Dan itu tidak sesuai dengan ajaran kita. Ini masalahnya sampai berafiliasi kemana-mana, sampai membentuk sebuah komunitas, ya kan, sebuah kelompok yang untuk membunuh sesama manusia. Saya nggak berdiri atas nama kekristenan deh sekarang Pak. Saya berdiri atas nama kemanusiaan. Ya, saya berdiri atas nama kemanusiaan. Ya. Kalau kita bicara kemanusiaan, kalah telak mereka udah. Artinya apa yang sebenarnya begini Pak. Apa yang kita lihat pada saat ini, ya kan? Dan yang mereka lakukan pada saat ini, itu terkonfirmasi sebenarnya. Dengan siapa? Dengan apa yang dilakukan, yang diajarkan oleh bagindanya. Ini yang jadi masalah. Ntar mereka bilang itu kan konteksnya pas zaman perang. Pasti begitu kan alasannya. Ya kan, pada zaman perang. Nah terus bagaimana dengan orang-orang ini yang tidak sedang berperang, ya, tetapi disuruh membunuh?
Konteks mana? Konteks ayat mana yang mereka lakukan? Ya, Al-Baqarah 120. Maka Yahudi dan Nasrani akan membencimu sampai kamu mengikuti mereka. Apa pernah kita maksa-maksa orang masuk Kristen? Apa pernah kita membenci mereka? Enggak pernah. Ya kan? Selama ini kalian merusak, mengata-ngatai agama kita. Kita balas dengan apa? Iya, balas dengan apa yang kalian pertanyakan. Kurang apa lagi kita ini sebenarnya, baiknya kita ini. Bukan saya merasa Kristen, bukan. Kita bisa lihat loh Pak Eri, Pak King. Kita bisa lihat, itu semua terkonfirmasi. Gitu loh. Mereka melakukan itu atas dasar apa? Atas dasar melihat bagindanya sekarang yang jadi ini ribut-ribut, oh enggak, itu bukan Islam. Ya kan? Tetapi hal poligami mereka pakai, kan lucu. Yang enak-enak dianggap, oh ini Islami. Yang tidak enak-enak, yang menganggap menghancurkan Islam, mereka pakai. Nggak konsisten gitu loh. Apa yang poligami itu kan termaktub di dalam Al-Quran. Begitupun dengan masalah jihad. Jangan bilang tidak termaktub di dalam Al-Quran, ada semua di Al-Quran. Itu loh. Oke, cara memahami yang berbeda. Siap cara memahaminya. Nah, yang jadi masalah kenapa bisa salah paham mereka tentang ayat mereka ini? Ini kan jadi pertanyaan lagi, Pak. Mengapa mereka bisa salah dalam memahami ayat ini? Ada apa? Kalau di kita, perbedaan itu biasa tapi nggak bunuh-bunuhan, ya satu. Kedua, yang kita aja pakai bahasa Indonesia aja masih sulit memahami Alkitab. Saya jujur Pak, sampai sekarang masih belajar saya Pak. Ya, kita terus belajar Bu. Ya, betul. Iya, ini apalagi bukan bahasa Indonesia Pak. Gimana mereka mau memahami? Yang keliru di sini siapa? Apakah ajarannya? Apakah yang mengajarkan? Nah, kan itu nggak bisa mereka bilang, oh itu bukan Islam. Nggak bisa. Coba lihat rata-rata teroris KTP-nya apa? Pasti Islam. Mereka itu apa ketika sebelum membunuh? Allahu Akbar. Apakah Hindu, Buddha, Konghucu pakai kata Allahu Akbar? Nggak ada. Kemudian apalagi ya yang mereka lakukan tuh mereka ngikutin ajaran yang diajarkan oleh bagindanya, nggak bisa. Oke, mereka salah memahami. Mau salah memahami atau tidak, salah. Yang penting acuan mereka adalah kepada baginda, kan itu. Acuannya kepada Al-Quran dan hadis. Bahkan Ustadz Basalamah sendiri ngomong, kalian jangan malu. Orang Islam jangan malu kalau dibilang apa? Islam itu berdiri berdasarkan pedang dan darah. Dikembangkan dengan pedang. Iya. Iya kan? Ustadzmu sendiri ngomong begitu. Jadi kalian gak usah malu gitu loh. Nanti ada lagi, oh mereka dibiayai Amerika. Ada aja alasannya Pak. Benar Pak. Oh kalian gak tahu itu mereka dibiayai Amerika. Kayak tadi siang, saya cerita sedikit. Saya beberapa kali ketemu di beberapa komal. Itu kan orang-orang pengungsi Syria yang random masuk-masuk ke komal orang Pak, ke TikTok orang gitu ya. Nah saya udah beberapa kali ketemu begitu. Nah tadi siang itu yang unik menurut saya paling lucu. Ya kan? Saya beberapa kali ketemu, itu nah kita bawa orang Islam. Nah kan sama-sama Islam. Yang pengungsi Syria di Islam, kita masukkan orang Islam di komal itu. Siapa tahu mau membantu gitu loh Pak. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya saya yang jadi translatornya. Kurang apa coba kita lainnya. Iya. Tahu nggak Pak? Mereka mengemis, mereka ini dan segala macam. Saya bilang, kalian kalau Palestina kalian kayak kebakaran jenggot. Kenapa harus pilih-pilih kasih ya ini ini butuh dibantu dan ini enggak. Mereka butuh makan juga. Mereka daerah konflik juga kalau saya bilang. Nah, terus mereka saya tanya lah sama si ibu-ibu itu. Ini perang apa? Dia bilang, apakah Irak, Iran, Turki dengan Syria? Saya ngomong gitu. Dia bilang, ini perang antara Syria dan Turki. Nah, coba apa? Tadinya si Muslim ini bilang, ini kerjaan Amerika. Nah, Amerika dari mana? Orang ibu-ibu itu bilang kok. Perangnya dengan Turki, Amerika lagi yang disalahin. Ujung-ujungnya nanti sama Israel juga disalahin. Disangkut-sangkutin, Pak. Saya nggak ngerti lagi lah orang-orang ini. Berapa kali kami kedatangan ya, di komal Kristen ini kedatangan pengungsi Syria itu masuk. Dia cerita, masuk ke komal Islam mereka nggak bisa bahasa Arab lah coba. Masuk ke komal Kristen, kalau orang Kristen yang berbahasa Arab. Gimana coba? Saya bilang akhirnya, kami di sini semua Kristen. Ada satu tadi yang dia tidak mau membantu kamu. Ya saya bilang jujur dong. Dia nggak membantu. Ya saya bilang aja. Ternyata kami semua di luar negeri juga sama ya, dari luarnya. Lah iya Pak. Nah daripada ngasihin si siapa cuma nggak sampai gift berjuta-juta, mending kan dia kayak begini saya bilang. Agak lain mereka. Beli kapal selamnya UAS itu mana itu? Makanya kayak begini. Nah begitu saya suruh masuk ke komal Muslim atau Muslim kita tarik. Nggak bisa ngomong. Terus gimana coba? Saya bilang ini saya bilang saya ini Kristen, tapi sebelumnya saya Islam saya bilang. Bilang saya sama ibu itu. Sampai dia pegang-pegang kepalanya tanda dia menghormati, menghargai. Tuh. Terus saya bilang itu tadi yang ngomong sama saya itu Muslim, dia nggak mau bantu, saya bilang gitu. Sampai dia tepuk-tepuk kakinya itu tanda dia marah. Ya saya jujur dong ngomong. Nah ini wajah kayak gini kayak apa gitu loh. Kenapa kalian bantu yang konflik-konflik itu cuman pilih-pilih bulu, pandang bulu. Oh ini bukan Palestina nggak perlu dibantu. Kan? Syria tuh dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tuh saya heran tuh konflik melulu. Iya.
Makanya Pak Ponto itu kan mengatakan ngapain kita ngurus Palestina? Itu memang dari dulu balas-balas sudah biasa. Ngurus Indonesia saja masih banyak PR. Masih banyak PR gitu loh Mas saya. Nah, mereka yang Islam tuh ya udah ngomonglah sama dia, nggak bisa ngomong. Oke. Saya juga yang ngomong. Udah gitu, ayolah yang Islam saya suruh ini malah nggak mau bantu. Nah, kayak begitu ada teroris, ya. Baik. Begitu Oke, ada teroris begini. Oke, Ya. silakan silakan. Ya, begitu ada teroris begini, mereka bukan Islam. Giliran Hamas, mereka Islam. Coba gimana ceritanya? Padahal semua setali tiga uang, Pak. Iya. Sama Ya, sesuai aja. sikon. Nah, itu dia. Artinya apa coba? Ya, gitu sih Pak dari saya. Agak memanas juga saya jadi ya. Minum lagi. Pak Jovesi, shalom. Shalom, selamat malam buat semuanya, terutama saudaraku tadi lah. Nah, Oh, ini Bapak, Ibu, maaf, suaranya Kita di ketemu tengah-tengah. lagi, Bu. Pak Jupesi, Bapak. Oh, Bapak. Oh, suaranya di tengah-tengah. Maaf. Haleluya. Oke. Pak Juvesi sabar ya. Pak King David, Pak Juvesi, Bu Fadilah coba perhatikan ya. Ya. Kenapa mereka framing terbalik, Pak? Contoh, di Kristen tidak ada ayat perang. Kalau toh itu ada, aku membawa pedang. Mereka ketika kita jawab, mereka menertawakan, ya maklum ya, bahwa Injil dalam Alkitab kan hanya untuk orang cerdas spiritual, Pak. Kalau orang Kristen bisa membedakan antara letter luck, figurasi, kemudian ilustrasi, dan lain-lain. Paham ya? Oke, saya sapa dulu. Ini Cima Alab. Shalom. Abangke. Shalom Pak Ferry, shalom Pak Fadila, Oh ya. shalom Pak King. Ya, shalom. Ini suaranya sungguh indah ya. Oke, sabar ya Pak Jima. Jima, nanti Iya. ada lagunya Pak. Tenang aja, nanti kita belajar bahasa Aram. Oke, saya lanjutkan ya Pak King David dan semua. Tetapi mereka mau terbalikan. Dan ketika kita orang saudara-saudara yang muslim, kalau Anda tidak mau jujur menceritakan tentang surga kalian, kami bisa tahu loh. Ya, ketika tahu, kalau kalian tahu surganya kami bangga. Tetapi saya dapati ketika saya tahu surganya kalian, kok pada marah-marah tuh piye? Lucu kan? Oke, contoh. Ya, ini kan kita bicara hari ini tentang martir ya, masih terjadi di tahun 2024 ini. 3 biarawan Koptik Mesir tewas di Biara Afrika. Ini bukan sekali, dan saya bersama Ibu Fadila sejak setahun bahkan 2 tahun yang lalu pernah membahas salah satunya perempuan yang dipaksa masuk Islam, diculik, dan tidak ada ceritanya lagi. Oke, tapi kenapa Pak King David, pertanyaan saya, mereka memutarbalikkan fakta? Digambarkan kenapa Islam digambarkan sebagai agama yang keras? Ada yang bisa jawab tidak pertanyaan ini? Kenapa Islam digambarkan sebagai agama yang keras? Paling gampang aja begini. Tolong cari satu saja dalam Al-Quran, ada kata pedang, satu saja, saya keluar dari Islam hari ini juga. Gampang. Satu saja ada kata pedang dalam Al-Quran, saya keluar dari Islam hari ini juga. Satu saja ada kata pedang dalam Al-Quran, saya keluar dari Islam hari ini juga. Tapi kalau di Alkitab, tidak kurang dari 200 ayat isinya pedang. Tapi kenapa kemudian malah Islam yang kemudian difitnah menjadi agama yang keras? Nggak ada yang fitnah, oke ya. Oke, saya tidak akan mengomentari. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi kita nggak perlu panjang lebar cerita dengan ini. Nggak perlu. Ini bukan fitnah, itu fakta di lapangan. Oke, selanjutnya manusia bergudul satu ini, coba. Para mu'alaf ini ketika dia masuk ke dalam Islam tidak dia pasti menemukan yang namanya kebenaran. Bedanya orang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam, ya. Kalau orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini alasannya. Tidak bisa tidak. Tapi kalau orang yang keluar Islam itu urusannya cuma sejengkal antara perut sama kemaluan. Oh iya, betul. Bagaimanapun juga rumusnya orang menemukan Islam adalah dia menggunakan akal pikirannya. Oke, silahkan kau pakai akal pikiran. Tetapi ada yang mengatakan kesibukan laki-laki di surga adalah tidak tahu malu aku mengatakannya. Bahkan semua mengatakan, ibu-ibu, bapak-bapak, kabar yang baik. Ibu-ibu, kalau kamu tidak mau dipoligami di dunia ini, di surga pasti dipoligami. Lah iyalah, dipoligami. 72 bidadari kesibukannya adalah bahkan penisnya itu. Maaf Bu Fadila, Anda adalah wanita terpuji di antara para penyamun di sini. Wah, itu dewe aku ki. 70 tahun. Bayangkan sudah lihat yang listrik surga, lihat yang telepon surga gitu ya. Oke. Kemudian mereka juga dolak-dalik, contoh dan ditan menggunakan pasal undang-undang dilarang menyebarkan agama bla bla bla. Tapi dia mengatakan kalau kami tidak pemaksaan, Matius 28 19 20 itu dianggap pemaksaan. Lalu dia mengatakan kalau kami tidak, sampaikan saja walaupun satu ayat. Lo kan sama-sama syiar agama itu namanya. Bahkan dia tidak tahu malu, lihat nih buktinya. Yesus atau nah sekarang ibu mau ngikut Yesus atau mau ikut malu? Kita semua nih kita ngikut Yesus. Wah, dia kayak anjing memakan muntahannya Pak. 2 Petrus 2 ayat 22. Tapi dia ngomong tidak boleh memberikan Injil begini bla 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 bla. Tapi dia ngomong mau alahkan ini, dan ini bukan satu kali loh Pak. Oke. Betul. Jadi mereka itu seperti itu saudara-saudara mainnya. Nah, siapa bilang kami dengan ini UAS sendiri juga membingungkan. Perhatikan. Tadi sempat dikutip tentang bahasa lama, Ibu Fadila sudah menyebutkan. Banyak orang kafir mencari kelemahan Islam, salah satunya dengan opini. Tunggu ya saudara, kami tidak mencari kelemahan Islam. Kami selalu menjawab, ya.
Karena framing-framing diputar balik. Katanya Islam cinta damai, tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya, mana Islam menyebarkan lewat pedang? Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Modar gue, was. Halo. Gimana? Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Gimana itu? Penutup ya, penutup. Ini ada lagunya Jima Al. Ada lagunya. Gimana? Nih. Al-Jimak. Kita belajar. Maaf. Kita belajar sama seorang ahli bahasa Arab. Ya, bahasa Arab ini Pak ya, jangan main-main. Ya. Bahasa Arab bohongan. Judulnya Arambul Radul, ada al-jimaknya. Al-Titkalum Hasan Manama At-Tumak At-Jimak Al-Titkalum Hasan Manama At-Tumak At-Jimak Muhammadin Bihasta Biallah. Ini Arabnya. Ini Arabnya. Ulang. Al-Titkalum Hasan Manama At-Tumak At-Jimak Al-Titkalum Hasan Manama At-Tumak At-Jimak Muhammadin Bihasta Biallah. Ini Arabnya. Ini Arabia. Ini Arabia. Ini Arabia. Ulang. Al-Titkalum Hasan Manama At-Tumak At-Jimak Muhammadin Bihasta Biallah. Ini Arabia. Ini Arabia. Iya, dapatkan kaset dan Aku lapar tangan ke kamera. Ya. Dan dapatkan kaset dan CD-nya di toko besi dan apotek terdekat. Oke. Pak King David, Jutesi, Jima ala Bangkai, Laras Waras. Silahkan, menurut Anda bagaimana kok mereka memutar balikan ini ya, data? Ya. Yang pertama dulu ini Pak, soal membunuh mendapat pahala. Nah loh. Jadi ada ajaran yang mengatakan boleh membunuh mendapat pahala. Apalagi menggunakan bom. Itu langsung dapat 72 bidadari. Ini memang, ajaran ini memang radikal. Ya, dan tadi seorang ustadz yang pakai baju putih itu yang sudah tua itu berkata, ya orang Islam yang benar adalah orang Islam yang menjadi teroris, menjadi ISIS. Nah, berarti ini sudah jelas ya ajaran mereka ya. Yang kedua, Don Ditan berkata, seorang nabi yang sudah mati, maka wahyunya juga ikut mati bersama nabi itu. Berarti hukum nabi itu, yaitu wahyu nabi itu sudah tidak berlaku. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai hari ini hukumnya masih berlaku? Kalau konsisten. Kalau dia berkata seorang nabi yang sudah mati, maka wahyunya juga ikut mati, berarti sudah tidak berlaku. Wahyu itu diimani, karena sudah mati. Jadi kalau ajaran membunuh lalu sampai sekarang boleh membunuh, kawin boleh 4. Loh, nabinya udah mati kok. Masa boleh 4 lagi? Kan sudah mati. Kalau sudah mati berarti wahyunya juga ikut mati, tidak berlaku. Nah, pertanyaannya kenapa sampai sekarang boleh membunuh menggunakan nama Tuhannya? Nah, ini namanya tidak konsisten kan? Apa yang dia bicarakan itu tidak konsisten. Berarti semua yang dikatakan oleh Nabi dia, itu sudah tidak berlaku lagi karena sudah mati. Apa yang mau diikuti lagi? Syariatnya apa yang mau diikuti? Oh, sudah mati kok. Kan tidak boleh lagi katanya diikuti. Kemudian, di dalam Matius 28 ayat 19, tidak ada pemaksaan, pergilah kamu, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa dan jadikan mereka muridku. Tidak ada pemaksaan, saudara. Kecuali ayat itu mengatakan, pergilah dan paksakanlah mereka untuk masuk percaya kepada iman Kristen, kalau tidak bunuhlah mereka. Nah, itu pemaksaan. Tetapi Yesus hanya berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa itu muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak ada pemaksaan. Kita boleh pergi memberitakan Injil. Orang mau terima syukur, tidak mau terima kebaskan kakimu, debu yang ada di kakimu. Kata Tuhan kan seperti itu. Jadi kalau mereka putar balikan seperti dongkitan ini, oh tidak boleh menyebarkan Injil kepada orang yang sudah punya agama, tapi dia boleh. Dia boleh berdakwah. Dia boleh datang kepada orang-orang Kristen, lalu dia yang Kristen yang istilahnya yang tidak paham Alkitab. Seperti tadi kita lihat videonya itu kan. Dia mengaku dia ini pengikut Yesus. Ini jelas kan dia sudah menista agamanya sendiri. Dia sudah mencampakkan agamanya sendiri. Jadi apa yang mereka ngomong ini, mereka berlawanan. Satu bilang tidak menyebarkan dengan pedang. Satu bilang menyebarkan dengan pedang. Yang satu lagi ustadz bilang yang disalib adalah Sarjas. Yang satu ustadz bilang bukan, Yehohanan. Yang satu lagi bilang bukan. Yang disalib itu adalah Yusuf Arimatea. Jadi masing-masing ustadz ini saling berantem soal yang disalib itu. Saya paham kenapa mereka berantem. Karena kejadian ini 600 sampai 700 setelah Yesus naik ke sorga. Jadi jelas mereka berantem. Tidak tahu siapa yang disalibkan.
Tapi bagi kita orang Kristen, kita jelas siapa yang disalibkan berdasarkan kitab suci kita. Berdasarkan data, sejarah, fakta, bukti, arkeologi. Jelas Yesus disalib. Nah, kita kembali lagi sekarang. Kenapa ajaran mereka boleh membunuh? Nah, pertanyaan lagi itu. Tentu ada janji-janji yang sampai orang bisa mau melakukan. Coba saya bilang, Pak Heri, bunuhlah orang ini, nanti saya kasih Pak Heri 5 miliar. Wah. Kalau orang yang gelap mata, dia lakukan, Pak Heri. Betul nggak? Kalau saya pingsan, Pak. Iya. Apalagi sekarang, Pak, jangan bilang 5 miliar. Ya kan, orang yang butuh uang berapa aja. Ya bisa. Lah yang demo itu cuma dikasih 50.000 berangkat loh, Pak. Nah, itu Pak Heri. Nasi bungkus aja dengan uang 50.000 aja mereka bisa bunuh-bunuhan loh. Ya, Rendah, bisa saling Pak. berantem, korbankan nyawanya. Hanya karena nasi bungkus dan uang 50.000. Jadi, kita melihat sekarang nih, pengajaran yang ada di RT 6 Gang Becek ini bertentangan juga dengan hukum. Kenapa? Karena boleh membunuh demi agama. Ini yang berbahaya sekali. Ini ajaran seperti ini yang saya lihat sekarang di Arab Saudi itu sudah ditiadakan. Bahkan orang-orang yang radikal seperti itu, mereka dapat ketemu di jalan pun habis mereka dibunuh, dibantai. Ya, pemahaman radikal-radikal itu sama MBS itu sudah dimusnahkan. Sekarang ini dikejar-kejar. Contoh kalau Abdul Somad berani dia ke Arab Saudi, dia ngomong seperti itu. Dia Pak, itu hukumnya loh, Pak. Pak King David, hukumnya dipancung tanpa diadili. Iya. Itu di tengah jalan, Pak. Saya lihat videonya itu, saya sudah hapus, Pak, karena ngeri sekali. Di tengah jalan ketika orang itu mengajarkan ketahuan, lalu di tengah jalan itu mobil semua di stop, langsung digorok di tengah jalan itu, kemudian ambulan datang, disemprot semua, bersihkan itu darah, orang itu langsung dibawa dikubur. Udah begitu aja. Oke, Nah, baik. itu yang saya lihat, yang saya saksikan langsung, Pak. Itu videonya saya lihat, wow, luar biasa sekali, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ini kita lanjut ya. Juvesi, Jima, lalu Lersoalas, kita masuk closing. Pak Juvesi, silakan. Gimana? Terima kasih. Iya, tanggapan saya ini, kayaknya bagi-bagi mereka di sebelah ini nyawa itu tidak terlalu diperhitungkan. Nyawa seakan-akan itu dianggap seperti binatang saja. Contoh seperti begini, logika kita sebagai manusia, coba saja ya, anda sejauh-jauh kita, umpamanya kita itu mau sembelih, kita punya hewan yang kita sayangi, sakit hati. Lawang ini Pak, nyata-nyatanya disembelih pakai pedang sampai parang, sampai keluar lehernya, mengeluarkan darah. Itu kayak mana Pak? Jadi menurut saya, Pak Juvesi, dulu jangankan itu ya, sedangkan dulu zamannya Ahmad di awal-awal itu loh. Kita lihat videonya, Pak. Saya sampai ya, pernah ya. Itu orang ditumpuk, itu di daerah mana di Jawa Barat ya. Dipukul kepalanya kayak anjing, Pak, sampai kejang-kejang, masih sambil teriak password Tuhannya mereka, sambil dipukul. Ngeri, Pak. Silakan Juvesi lanjutkan. nah kemudian ketika mereka itu sudah membunuh, saya itu bingung sekali Pak. Saya juga yang bodoh-bodoh begini, anggap saya bodoh, iya kan? Kok habis membunuh itu teriak memanggil Tuhan itu loh. Loh, yang punya nyawa ini Tuhan, kok dibilang, saya akan berkata ini loh nyawamu sudah kubunuhkan, kamu orang kafir. Nah saya bingungnya itu di situ Pak. Yang kedua, kalau saya lihat mereka ini jadi seorang teroris itu, mudah sekali berhasil dia mereka punya pikiran itu loh. Begini, saya pernah baca-baca itu, ketika mereka akan membunuh jadi teroris itu katanya semuanya mereka itu punya tanggungan hidup itu ditanggung sama mereka yang disuruh membunuh itu. Tapi ternyata begitu selesai membunuh dia kere juga Pak, tidak punya apa-apa Pak. Nah sekarang begini pertanyaan saya, ya kan? Saya nanya, kita ini orang Kristen juga tidak dilarang membunuh, bisa juga kita melawan sebenarnya. Tetapi apakah kita sebegitu diajarkan Tuhan Yesus? Tidak ada. Yesus mengajarkan itu kasih. Nyawa itu adalah punyaan Tuhan, bukan punya manusia. Hanya Tuhan yang bisa mencabut. Nah kenapa mereka ini? Nah ini sudah Pak, karena apa? Ini karena pengajaran-pengajarannya tidak nyambung. Salah satunya itu ketika mereka membunuh, nanti di sana itu mereka ketemu dengan 72 itu Pak. Ya. Nah saya kasih lanjut. Terus kita punya itu agak-agak sedikit tegang. Data berapa jam? Bayangkan Pak, 70 berapa jam kita tegang itu Pak. Ya kan? 10 tahun. Sedangkan 1 jam aja dokter bilang, Pak, mati orang loh Pak. Iya. Loh, ya ini karena dibrainwash dengan otak-otak seperti demikian, makanya mereka itu seakan-akan membunuh nyawa itu kayak binatang. Saya minta maaf kepada teman-teman. Saya punya keluarga juga masih banyak Pak orang seberang. Makanya saya sering berdebat-debat juga, saya bilang ya sudahlah, kalau kamu tidak mau percaya silakan. Tapi kami diajarkan Kristus kami, Yesus kami itu tidak bisa begitu. Nah karena kami punya surga itu bukan masalah seks, dia tentang surga itu tempat orang-orang yang senang aja, tidak ada seperti begitu. Memuji aja. Nah itu Pak dari saya, dan kemudian harapan saya sih Pak, harapan saya ke depannya ini Indonesia penuh kemuliaan, banyak yang bertobat. Amin. Datang kepada Yesus. Itu aja Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Terima kasih banyak. Kita ke Jimak Al-Bangkai. Silakan Jimak Al-Bangkai. Shalom. Kalau saya sih gini, emang apa ya? Kaum sebelah ini memang kaum suka ngeklaim ya. Jadi selalu menyalahkan orang lain dulu gitu. Contoh aja ya, kita kepercayaan kita adalah Yesus itu mati, disalib, terus dia bangkit. Tapi mereka bilang enggak, Isa itu harus nggak disalib gitu, diserupakan. Dan dia merasa dia yang paling benar, pokoknya kamu salah gitu. Itu yang menyebabkan kalau di pertanyaan tadi Pak Heri bilang bahwa kok bisa ya seperti itu? Ya karena
mereka apa ya, merasa diri adalah yang paling benar gitu loh. Orang lain pasti salah. Dan apa yang ada di pendapatnya dia itu harus benar aja, nggak boleh salah. Sehingga apa yang dilakukannya juga nggak merasa bersalah, walaupun dengan cara menggorok leher orang lain. Contoh yang paling tepat aja gini Pak King, 7 Oktober itulah. Seluruh dunia tahu 7 Oktober 2023 itu adalah penyerangan Hamas ke orang Israel. Yang diserang juga adalah orang-orang sipil. Tapi mereka kan nggak merasa bersalah. Dan mereka merasa, oh itu perjuangan. Lo perjuangan dari sebelah mana? Itu. Kemudian, yang lebih lucunya lagi, yang merasa kambing juga ya, kaum ini nih, itu adalah membela mereka gitu loh. Kalau kita kan biasanya seperti Pak Bu Fadilah bilang ya, kita udah pakai hukum moral lah. Kalau kita tahu bahwa kawan kita salah, ya kita tegur gitu. Kalau ini enggak, kawan salah, benar, pokoknya bela. Ini yang menyebabkan yang jadi seperti ini gitu loh. Kedua adalah yang memang susah sih ya. Allah yang ajarkan ini, Allah yang benar, Allah atau Allah aja gitu loh. Karena yang disampaikan itu semuanya salah gitu loh. Sehingga sebagai umat gitu, harus membela, harus membenarkan apa yang diajarkan oleh si Allah ini nih. Contoh, hukum moral di hukum Taurat itu, 10 hukum Taurat kan ada satu, yaitu jangan membunuh. Yang ke-10 itu jangan mengingini. Nah itu dilanggar semua. Nah ini siapa nih si Allah ini nih? Benar nggak sih Tuhan yang menciptakan itu, pencipta itu, Tuhan yang Maha Esa itu? Pasti enggak gitu loh. Nah ini yang dibela sama mereka dengan cara ya Tuhannya kita yang salah. Udah gitu juga dari ajarannya juga menghalalkan lagi apa yang dia lakukan itu pasti dihalalkan. Udah sekian dulu dah Bu Pak King dan Pak Heri. Iya, apa Pak Heri, sebentar ada urusan sebentar. Baik, terima kasih. Jimak Al-Bangkai, saya sapa dulu ke Pak Yesaya. Shalom, selamat malam. Sebelum ke Pak Leres ya. Oh ya, silakan Bu Fadilah. Ya. Ini Pak Jimak Al-Bangkai ini Pak Waksbar ya? Iya, kita. Iya, Bu Fadilah. Akhirnya. Nah, masa bersua Pak. Ayo Pak, kita makan-makan lagi tempat Pak King, ayo. Ayo. Oke. Oke, monggo silakan Pak. Shalom Pak Yesaya, selamat malam. Salam. Baik, tunggu sebentar Pak ya. Saya ke Bang Leres Waras dulu. Silakan Bang Leres. Terima kasih Pak King. Ya, peristiwa-peristiwa ini semakin memisahkan sesembahannya orang Kristen dengan sesembahannya Muslim. Gitu. Orang Kristen tidak haus darah, tidak berteriak-teriak Allahu Akbar gitu loh. Kita nggak ada tuh perintah kayak gitu. Perintah pertama begitu banjir bandang, kiamat pertama oleh air seluruh dunia dan hanya 8 orang dan seperahu kapal yang selamat. Ini ngomong jangan sekali-sekali manusia dibunuh. Itu udah hukum langsung gitu loh. Jadi memang kitab suci Perjanjian Lama Perjanjian Baru orang Kristen menunjukkan bahwa pertama-tama Allah adalah pencinta kehidupan, sangat mencintai kehidupan. Terus kedua, hukumnya itu sangat keras. Di satu sisi sangat mencintai, di sisi lain kerasnya minta ampun. Ini oleh karena itu mereka tidak sadar bahwa adanya neraka akhirat, siksa kubur, siksa neraka, lalu adanya hakim di akhir zaman, apa tuh istilah mereka tuh ya. Itu siapa nanti ya, kenapa ada yang menghakimi? Karena ada kejahatan. Tetapi di buku mereka kan ditulis yang berdosa orang Muslim, yang dihukum orang Kristen nama Yahudi. Kan ketawa gitu. Lu kapan tanggung jawabnya gitu. Yang ngajarin tidak bertanggung jawab tuh bukunya lu gitu. Aduh, sekarang ini MBS Putra Mahkota bentar lagi jadi raja ya. Arab Saudi itu udah menghapus itu ajaran-ajaran radikal itu dari tanah Saudi. Gitu. Indonesia kok belum nih, para pemimpin ini gimana sih gitu loh. Saya tanda tanya besar karena mereka tuh cerdas Pak, orang-orang pintar gitu loh. Tetapi membodohi puluhan juta orang Indonesia sendiri, bangsa mereka sendiri. Bingung saya gitu loh. Apa demi uang haji gitu. Akhirnya lu setor juga ke Arab Saudi. Aduh gitu, bukannya lu bangun bangsa sendiri, nyembah-nyembah ke Arab gitu, ngapain? Gitu, mereka nggak bantu kita kok gitu. Malah kita nyusupin uang ke sono, ngirimin duit ke sono, ngapain? TKW kita kan bunting di sono gitu. Aduh, banyak celaka Pak gitu loh. Ngebantu kita enggak, kita tuh warga negara kelas 3 lah kalau nggak bawa duit ke sana tuh.
celaka bener. Tapi yang paling penting itu ya ajarannya tuh kelihatan buahnya gitu loh. Kemarin peristiwa apa orang buta huruf yang bajunya pakai bahasa Arab, apa tuh artinya tuh? Kalau nggak salah bagus ya artinya ya. Nyanyi atau bagus tuh yang apa perempuan waduh kamu pakai baju pakai apa bahasa suci ya gitu ya, mau ini buru-buru kan polisi Pakistannya nyelamatin orang itu kan gitu. Ya ampun, kaum buta huruf gitu loh, nyalak doang gitu, nggak tahu artinya, bacanya kayak apa nggak tahu. Ya itulah, kena dibodohi juga. Dan juga yang herannya begini, di negara sumber asal usulnya muslim itu makin lama makin sedikit, Pak. Di luar Arab Saudi itu Indonesia nomor 1, Pakistan nomor 2, terus Afrika Selatan, terus waduh, jadi kena loh, itu bener kena dibodohi loh. Itu agama mau dihapus di tempat asalnya gitu. Di luar Arab Saudi itu merajalela, jadi raja-raja baru itu orang-orang itu gitu. Aduh jadi sedih gitu ngeliatnya. Aduh gila ya, dasar orang haus kekuasaan tapi bodoh gitu loh, udah bikin celaka bangsa sendiri. Aduh gimana sih lo gitu loh, Pak. Ya sekian, Pak, itu ajaran mereka yang ngajarin, habis berbuat nggak usah tanggung jawab. Yang tanggung jawab itu Kristen sama Yahudi, itu ajaran kan gitu, Pak. Gitu loh. Jadi aneh kan? Jadi aneh. Nah, kalau gitu ya penjara penuhnya sama orang kambing hitam semua gitu kan. Gila, dasar ajaran munafik, Pak. Kayak gitu sih. Ya lu yang berbuat lu yang tanggung jawab dong, gimana sih lu? Udah makan ya bayar, makan 5 jangan ngaku 1 lo gitu loh. Ya gitulah yang diajarin kan gitu. Susah itu, Pak. Itu buku benar-benar membawa celaka, karena dalam kitab Maryam ya, atau saya lupa itu yang pasti kan kamu pasti masuk neraka kok. Nggak ada kepastian masuk surga yang pastinya. Surat Maryam 71. Iya, kitab Maryam kan, kitab Maryam gitu. Surah itu Maryam. Kamu pastinya masuk neraka kok nggak masuk surga. Itu dijelasin nggak sama siapa tuh ustadz-ustadznya? Kagak dijelasin gitu. Jadi kalau masuk ke neraka sama-sama rame-rame gitu. Emang Allah melihat ribuan atau jutaan atau miliaran umatnya itu tega apa? Jangan salah, bumi ini pernah kiamat. Nanti yang kedua bumi juga kiamat gitu loh, dan yang selamat itu nggak banyak gitu. Lu kira Allah itu baik hati tapi tegasnya terhadap hukum ente kagak tahu gitu loh, karena di bukunya nggak ada dijelasin. Di buku perjanjian lama kita ada. Aduh, itu Tuhan itu baik sih, maha baik ya, tapi kalau udah menyangkut hukum nggak pernah bergeming itu gitu. Ya kalau gara-gara lihat aja Adam, cuman gara-gara makan buah ceplok gitu, hukumnya apa? Mati nggak ada mati udah gitu. Makanya gila, dasar itu ajaran aneh gitu. Itu aduh, MBS aja malu gitu. Dia tahu sejarahnya, sering bikin itu di Kairo, Universitas Al-Azhar, dia bayar siapa juga dia tahu itu. Omnya apa pamannya atau siapanya yang bayar itu untuk dibikin itu buku. Aduh, sejarahnya kagak dibuka, kagak dijelasin. Aduh gila bener, ini yang orang-orang pintar di atas ini meneng-meneng wae. Aduh, edan udahlah. Mau dibawa kemana kita gitu lah. Yes kan, Pak? Dahsyat memang. Akar rumput itu kan nggak tahu apa-apa, Pak. Tapi kalau mereka yang di atas, mereka tahu benar kitab itu seperti apa. Ya, hanya yang akar rumput ini yang sudah didoktrin sejak bayi. Jadi mereka nggak paham. Bayangkan kita lihat aja di Israel waktu itu perang antara Hamas teroris melawan Israel itu, mereka berteriak nama Allah lalu menembakkan rudalnya itu. Ya. Jadi membunuh orang boleh memakai nama Allah. Ini satu-satu agama yang ada di dunia hanya ya dari RT 6 Gang Becek ini, gak ada yang lain. Baik, ya, udah. Teman-teman, kita Sudahlah. dengar dari Allahnya beda, kitabnya beda, Allahnya beda, Yesusnya juga beda, titik itu aja lah. Betul. Baik, silakan Pak Yesaya, tanggapan Bapak. Waduh, Pak King. Ternyata Pak King lepas daripada nanti di Google, Pak. Ternyata Pak King ingat ayatnya di mana. Ya, silakan. Ya, saya tuh ingat itu, Pak. Gitu. Ya, kata mereka kan begitu, Pak. Nah, tapi kan saya sangat syukuri setelah saya mengenal ya. Nah, saya mengenal Tuhan yang saya sembah ya. Nah, satu hal yang saya selidiki selama ini, ternyata banyak agama di dalam dunia ini menyembah Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal siapakah Tuhan yang mereka sembah. Itu yang sangat luar biasa. Dan sampai hari ini hanya satu-satunya ajaran yang di dalam dunia yang menyembah Tuhannya, dia mengenal siapa Tuhannya, apa adanya Tuhannya, siapakah Tuhannya, apa yang dilakukan oleh Tuhannya, maupun apapun hukumnya yang tertulis. Itu sangat luar biasa. Itu yang membuat saya terpegun dengan ajaran Kristus. Satu pertama. Kalau yang kedua, bagi saya satu hal yang saya membuat saya bersyukur ya, satu hal yang ini orang yang mati-mati. Dan saya nampak dan lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau orang itu menjadi seorang penjahat mati, bagi saya itu biasa. Tapi kalau orang itu karena iman dia dibunuh,
Bukan dia membunuh, tapi dia dibunuh. Itu yang sangat luar biasa. Dan dari situ saya bertanya, sungguh luar biasa apa yang diimani orang ini. Maka dari situ saya terbuka tahu lebih dalam. Dari situlah, dari pemulaannya terbukanya saya mencari ajaran Kristus itu sebenarnya. Itulah satu hal ya, dan banyak hal sebenarnya. Nah, satu hal memang kalau kita lihat ya, memang satu hanyalah sebuah klaim dikatakan Tuhan kita sama dan ajaran kita sama, itu bagi saya sebuah klaim yang konyol dan hanyalah tanpa rasa malu. Saya tidak pernah membaca di dalam Alkitab bila Tuhan sudah mengatakan jangan, tetapi dia mengatakan akhirnya kecuali, tidak pernah ada tertulis. Tuhan tidak pernah mengecualikan apa yang sudah dia katakan. Dia kalau dia sudah mengatakan hal itu, maka jadilah seperti itu. Maka kalau Tuhan sudah jangan kau mencuri, tidak pernah Tuhan mengatakan kecuali kau dalam beriman, tidak pernah. Tetapi kalau bagi saya, kalau Tuhan mengizinkan apa yang mengikut kehendak manusia, justru bagi saya tertanya, apakah Tuhan yang maha besar itu di bawah kakinya pemimpinnya manusia? Itu kan pertanyaan. Kok Tuhan mengikut kehendak pikiran manusia, mengagalkan segala perkara? Apa yang dilakukan oleh si itu yang sangat miris. Siapakah Tuhan yang sebenarnya? Tapi kalau bagi saya, kalau Tuhan mengikut kehendak manusia, berarti manusia itulah Tuhan. Dan sangat bodoh sekali kalau kita menutupi hal itu. Satu hal yang sangat kasihan sebenarnya. Mengapa harus kita menutupi kalau hal itu kebenaran? Kalau hal bagi saya pasti ada sesuatu yang ditutupi karena malu. Itu pasti kalau bagi saya. Tapi orang yang menutupi segala sesuatu pasti orang itu tidak ada benarnya. Pasti tidak ada kebenaran di dalamnya. Kalau orang jahat pasti tidak mengakui dia jahat. Tetapi kalau orang yang benar mengikuti Tuhan, apapun orang mengatakan tentang dia tidak peduli. Apapun penyangkalan orang tentang dia pun tidak peduli. Walaupun dihukum mati, itu sangat luar biasa. Dan martir ini ternyata bukan hanya puluhan ribu ya. Saya mengakses di Google, ada jutaan martir di dalam dunia. Wow, sungguh luar biasa ya. Iman ini walaupun bertumpah dengan pertumpahan darah, memang iblis tidak senang dengan kebenaran. Karena itulah yang kita ada syukuri juga. Ya, terima kasih Pak King karena sudah melepas kepada nanduk tubuhnya Pak. Iya, baik. Ya, terima kasih semua teman-teman yang sudah memberikan tanggapan, masukan diskusi kita pada malam hari ini tentang darah martir yang tercurah di Afrika Selatan. Saya percaya bahwa akan membawa dampak banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Jadi terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah memberikan tanggapan masukan dari Ibu Fadilah Hafiz, dari Bang Leres Waras, kemudian dari Pak Yesaya, dari Jimat Ala Bangkai, kemudian juga dari teman tadi kita siapa itu yang sudah keluar ya. Terima kasih banyak semua teman-teman. Ya, silakan Pak Heri, mau ditutup apa gimana? Oke, baik, terima kasih semuanya ya. Luar biasa, Pak King, terima kasih. Saudara-saudara, ini satu hal yang menarik ya. Saya terheran-heran dan terheri-heri bahkan terharu-haru. Ini oknum Indonesia ini malah mau mendirikan negara khilafah di sini, malah mengatakan ISIS bagus, khilafah, pakai gunakan khilafah adalah solusi. Sementara di negara asal daripada agama tersebut, Pangeran MBS tadi udah disampaikan pada Pak King David, mereka akan memancung para radikal ini, Wahabi ini, kalau ketahuan mengajarkan radikalisme tanpa diadili. Maka dari itu kalau memang ini benar, gerakan-gerakan ini termasuk UAS dan lain-lain, kenapa kok nggak teriak-teriak di negara asalmu gitu loh? Ini adalah gerakan yang tidak laku di sana, lari ke sini laku. Dan apalagi digunakan untuk kendaraan politik. Waduh, laku, tetapi sebenarnya orang-orang mempermalukan diri. Saudara-saudara, negara-negara Islam beberapa malah sudah meninggalkan sebutan negara Islam. Kenapa? Apakah mereka malu? Walau besok. Nanti saya rasa Ibu Fadilah bisa memberikan mungkin pandangannya ya. Oh, bukan di sini. Sorry, ini. Ini lihat saudara. Ya, perhatikan. Sudan akan hapus dengan sebutan negara Islam. Dan ini bukan satu-satunya loh, bukan satunya Islam Sudan saja. Ya kalau tidak salah Bangladesh juga. Ada artikelnya, saudara, sekali lagi informasi itu hanya sejauh jempol. Setelah 10 tahun pemerintah otoritas rezim militer, pemerintahan transisi Sudan mereformasi serangkaian undang-undang yang represif. Hukuman mati bagi mereka yang meninggalkan agama Islam dicabut. Loh, bukankah itu hukum Tuhanmu? Kenapa dicabut? Siapa kau? Kan gitu. Ya artinya kenapa? Apakah mereka menganggap hukum Tuhannya tidak masuk akal untuk zaman now? Walau biswab lagi. Nah, kemudian 5 negara ini larang poligami, nomor 1 dan 2 negara mayoritas Islam. Nah loh, Turki dan Tunisia. Oke. Ini hanya sekedar informasi. Apakah mereka tidak paham Islam? Sangat paham. Nah, kemudian tentang hukum perang dan sejenisnya.
tentang apa namanya la ikro hafidin. Tetapi setelah perang dulu, dihabisin dulu, baru dipilih. Ini bukan paksaan. Tetapi kalau kamu nggak mau ya bayar jizyah dan seterusnya. Ini sudah beberapa kali kita bahas ya dengan Ibu Fadilah ya. Dan lihat yang di sini langsung aja ya saudara. Ini karena beberapa kita sudah sampaikan. Mesti dengan membunuh dan berperang. Dan mesti dengan menggunakan pedang. Memang benar agama Islam tegak dengan pedang. Ini dari buku Tarbiyah Jihad Tarbiyah. Maaf kalau saya salah ngomong. Salah sebut. Betul Bu Fadilah ya. Saya dapat artikel ini juga dari Tarbiyatul Jihadiyah Pak. Saya dulu ya. belajar Tarbiyatul Iya, Jihadiyah. iya. Ini. Oke, Tarbiyah Jihadiyah yang nulis doktor loh. Ya, Dr. Abdullah Azam. Beliau lulusan Al-Azhar pernah, lulusan S2-nya di Maroko. Nggak main-main, nggak ikroh hafidin itu. Tetapi kapan tidak ada paksaan dalam agama itu berlaku? Ya ini sesudah kita menggunakan pedang untuk menghilangkan segala rintangan politik maupun jadi perangi dulu batu sandungan besar yang menghalangi umat manusia dengan agama Allah. Mesti lebih dahulu dimulai dengan jalan peperangan, mesti lebih dahulu banyak membunuh musuh di muka bumi, dan mesti lebih dahulu menyembelih mereka. Saya gemetaran loh Pak, baca ini, serius. Yakni apa yang dibunuh dalam koma, dalam kurung, yakni orang-orang kafir, tutup kurung. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang nulis doktor. Oke. Ngeri Pak, Bu. Ya, ngeri. Mesti membunuh Pak Eri yang bagian bawahnya ulang lagi Pak tadi Pak. Nah, aku datang kepada kalian yang ini, membawa perintah untuk menyembelih. Nah, itu Pak. Hadis riwayat Ahmad. Oh, itu doif. Itu mau wudu. Ya, segitulah. Aku datang kepada kalian dengan membawa perintah untuk menyembelih orang kafir. Hadis riwayat Ahmad. Ya, memang menyembelih. Adapun menyembelih menurut syariat Islam. Nah, ini syariat Islam ya, harus dimulai dengan ucapan Bismillah, Allahu Akbar. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Besar. Nah, ini syariat Islam ya. Kenapa harus menyembelih? Karena kafir itu derajatnya sama dengan binatang menurut mereka. Ya, Pak. Ya, ini yang kita baca ada Anda itu ya silakan debat sendiri antar kalian kan. Ya kan ngeri nih. Jangan bilang ini bukan Islam kan? Betul nggak Bu? Ya. Nih, betul. Ngeri. Jadi seperti itu saudara-saudara. Maka dari itu saya tidak mengerti kok bisa negara-negara yang Islam menggunakan syariat Islam sekarang sudah memodernisasi untuk sekarang. Malah saudara kalau justru kalau kita semakin modern semakin manusiawi loh malah. Tetapi kekristenan itu paralel dengan sejarah modernisasi sampai sekarang. Bahkan modernisasi, iptek dan seterusnya itu menjadi tools penginjilan yang sangat efektif dan efisien. Nah kalau di sana kan kembali ke zaman tahun abad ke-6 ya, zaman naik pesawat menuju pulang-alik ke bulan, ini naik kuda latihan memanah. Itu ironis Pak. Oke, sebagai closing Ibu Fadilah silakan. Oke Pak. Nah, sebenarnya ya kalau saya bilang sih kekristenan dari dulu sih sudah diusik-usik ya Pak ya. Dari dulu diusik bukan cuma sekedar cacian makian berupa lisan, tetapi juga nyawa fisik ya. Jadi makanya firman Tuhan itu nggak pernah diragukan lagi. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Itu harga mati buat kita orang Kristen mempertahankan. Nah ini salah satu contoh mempertahankan iman, mati dalam mempertahankan iman. Ya, jadi dulu bahkan berturut-turut Pak di Mesir itu beberapa gereja Koptik itu dibom. Itu berturut-turut. Bahkan ada satu keluarga itu kakaknya, ibunya, kalau nggak salah istrinya dan anaknya meninggal Pak. Perempuan semua yang meninggal. Tinggal dia sendiri sampai sekarang itu saksi hidup yang ditinggal oleh anak, istri, kemudian kakaknya itu masih hidup dan sekarang dia membuat semacam souvenir yang di situ ada foto istrinya, foto kakaknya, foto anaknya. Saya punya souvenirnya itu, dia bikin salib dari kayu itu mengingat syuhada martir, para martir dari keluarga beliau. Jadi itu dibom Pak. Masih tahun 2000-an inilah, 2000 di atas 2010 kalau saya nggak salah itu 2000 iya. Itu sekeluarga loh Pak. Lagi ke gereja gitu. Jadi buat mereka di sana itu biasa hari demi hari hidup dalam dak-dikduk itu ya ini biasa. Saya punya teman orang Indonesia. Satu gereja dengan saya, beliau pernah tinggal selama 10 bulan kalau saya di Mesir. Itu jalan pagi-pagi mau ke biara kalau saya nggak salah dia cerita itu. Itu mau diperkosa loh Pak. Gila. Dia cepet-cepet jalan, ngeri loh di sana itu. Jadi perempuan tuh jangan jalan sendirian deh. Langsung dia lari. Pakai jilbab ya, Bu? Padahal pakai jilbab ya? Padahal pakai jilbab ya? Teman saya itu enggak kebetulan. Pakai kerudung. Benar pakai kerudung. Karena ke biara, kalau ke biara kan harus pakai kerudung. Ya. Jadi kalau saya bilang ya, seperti misalnya memang mereka bilang kitab Tarbiyatul Jihadiyah itu adalah kitab terlarang. Nah, yang jadi masalah adalah itu dipakai Pak oleh mereka memang. Dipakai Tarbiyatul Jihadiyah itu. Itu kalau kita baca itu ngeri, dia ada berapa jilid kalau saya nggak salah, ada 12 kalau saya nggak salah itu Pak. Saya dulu punya yang jilid 1-2 itu bentuk fisiknya, cuman kan saya tinggal waktu itu. Nah, kalau saya lihat ya hal seperti ini ya, buat kita orang Kristen la takhaf,
Ya kalau saya bilangnya la Allah ma'ana. Jadi jangan takut, Allah beserta kita. Kita pastikan bahwa apa ya, nggak usah perlu takut ya, nggak usah perlu takut karena memang kekristenan dari dulu sudah menjadi momok buat orang-orang mereka. Kalau kita dengar sejarah Mesir Pak ya, jadi orang-orang Islam di sana tuh juga agak malu Pak sebenarnya Pak dengan sejarah mereka sendiri. Bagaimana sejarah Mesir yang dulunya 95%, 90% itu adalah Kristen Ortodok Koptik. Kenapa sampai bisa menyusut? Kemudian, nah waktu Pak King David sama Pak Jima Alabangke ini kan dulu kan kemarin kan beberapa bulan yang lalu ke Israel bareng saya. Kami juga ke Mesir. Itu kami ke Bukit Mukatam waktu itu. Nah di Bukit Mukatam itu yang menjelaskan itu si tour guide-nya nggak mau menjelaskan, mungkin malu kali Pak. Yang menjelaskan akhirnya Pak Lidara. Karena itu sejarah kelam mungkin ya bagi kekristenan. Kami kalau kita bilang bukan sejarah kelam buat kita, tetapi sejarah baru bagaimana kuasa Tuhan itu luar biasa. Dengan iman sebiji sesawi itu bisa terjadi, gunung pun dipindahkan. Ya, nah itu mereka merasa malu dengan sejarah itu, buat mereka adalah sejarah kelam karena dari situlah apa ya, Islam merasa malu karena pada akhirnya si Khalifah Mu'izz itu kan akhirnya masuk Kristen Pak, dan dia akhirnya martir juga, dia dibunuh kan. Padahal dia yang nyuruh, kalau memang kamu bisa memindahkan sesuai dengan firman Tuhanmu itu mati seberapa saya lupa. Nah, pindahkanlah, dia yang suruh. Kalau tidak, kalian semua harus jadi mu'alaf, kalau tidak mati semua, dibunuh. Pilihannya nggak ada yang enak-enak Pak, nggak ada yang enak. Akhirnya Tuhan punya kuasa, pindah itu gunung 3 kilo loh pindahnya. Nah, kalau kita bisa dari sini harusnya afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir gitu loh. Apakah kamu tidak berpikir? Berpikirlah wahai umat-umat RT 6 ini ya. Ya, jangan bilang lagi bahwa mereka melakukan itu bukan berdasarkan agama, bukan karena Islam. Bukan karena mereka Islam. Mereka ketika melakukan itu tentu pakai password Allahu Akbar. Agama lain ada nggak ngomong kayak begitu terus bunuh orang? Nggak ada. Itu loh yang jadi masalah. Jadi kalau saya bilang, kenapa tarbiyatul jihadiyah itu ada? Ya. Tarbiyatul jihadiyah itu ada dan ditulis karena itu ada dalilnya yang dia tulis itu. Dalilnya bukan main-main Al-Quran dan Al-Hadis. Nah ketika kita bilang bagaimanakah kita bisa melihat wajah Islam, ya lihatlah ISIS, lihatlah Taliban, lihatlah Hamas, lihatlah Al-Qaeda, lihatlah apa lagi? Hizbullah, lihatlah apa lagi? Intifadah, lihatlah siapa lagi? Banyak, Ikhwanul Muslimin. Nggak sedikit loh komunitas mereka ini Pak. Nggak sedikit, banyak. Artinya apakah itu oknum? Bukan. Gitu loh. Nah, kalau hal-hal kayak begini nih Pak, ujung-ujungnya apa Pak? Mereka bilang, oh itu kerjaan Amerika, kita diadu domba Amerika. Iya, Itu aja. selalu Dari tahun ke tahun, saya nggak tahu lagi lah. Apa, misalnya di Indonesia heboh-heboh, salahkan juga nanti Yahudi, salahkan juga Mesir, ya apa Israel, salahkan lagi Amerika. Yang berantem di dalam negeri, dibilangnya yang adu domba juga Amerika. Apa hubungannya? Ya, nah, afala taqilun, apakah kamu tidak mau berpikir? Tidakkah kamu berpikir? Apa memang nggak punya pikiran? Apa nggak mau mikir? Apa malas mikir? Nggak ngerti juga saya. Kadang-kadang mereka, aduh. Saya kalau bicara tentang masalah martir Pak ya, karena saya dulu sebelum saya jadi orang Kristen, saya kan di dalam situ. Bukan di dalam sebagai orang Islam saja, tidak. Masuk ke dalam situ sebagai pencuci otaknya. Nah, jadi ya saya tahu lah bagaimana mereka tuh biasa buat mereka takia memutarbalikkan fakta tuh nggak ada yang bukan hal baru Pak, bukan hal baru. Dari dulu dituduh-tuduh Amerika itu dari dulu Pak. Kambing hitamnya selalu Amerika. Kambing hitamnya selalu Yahudi dan Nasrani walaupun kita bukan Nasrani. Nah itu. Ya, gitu Pak dari saya. Makanya buat muslim afala taqilu, tidakkah kamu berpikir? Kan dikasih pikiran. Nah, monggo. Baik, puji Tuhan, terima kasih sahabat-sahabat semua yang ada di live chat, juga saudara-saudara yang ada di room sekalian. Mari kita terus bersaksi, itulah fakta, dan semua itu sudah dikatakan Tuhan terlebih dahulu. Jangan kaget ya kalau ada hal tersebut. Dulu ketika saya nggak paham firman itu ngeri. Padahal udah baca ayat ini, Lukas 21 ayat 7 dan seterusnya. Permulaan penderitaan, dan itu ada konfirmasi Injil sinopsis ya, Matius dan Markus. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, guru, bila makanakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Yesus menjawab gini, waspadalah. Kalau engkau lihat bulan terbelah, tidak ada saudara. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti dia. Bahkan dikatakan ya, kalau ada orang mengatakan Mesias ada di gurun, lalu ada Ka'bah di sana, yaitu di balik bilik, itu sebelum Islam lahir Tuhan sudah mengatakan kalau ada Ka'bah kotak bilik di padang gurun, jangan kamu percaya. Itu Tuhan Yesus sudah mengatakan sebelum Islam lahir. Ya. Dan waktu itu kan Ka'bah Zoroaster banyak sekali. Nah, dan lihatnya, saatnya udah dekat ya, jangan kamu mengikuti mereka yang menyampaikan kebenaran-kebenaran atas nama Kristus, apalagi kain nama itu. Wah, dia itu seperti anjing yang makan muntahnya sendiri. Berdasarkan 2 Petrus 2 ayat 22, dan mereka ini termasuk Dondikan dan lain-lain itu manusia-manusia terkutuk berdasarkan Galatia 1 ayat 8 dan 9.
yang memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut sebab semua itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan bangsa. Betul semua ini, saudara. Betul nggak Pak King David, Kang Leres, dan Jima? Semua yang dikatakan Yesus ini betul semua, terjadi semua. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat, dan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan dipenjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa karena nama Yesus. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Wah, ini dia, saya heran dan terheri-heri, Pak. Tahu nggak kekesanan, saudara-saudara? Ketika kita dianiaya, justru Tuhan nggak mengatakan lari kamu sembunyi bunuh, enggak. Itu kesempatan bagimu untuk bersaksi. Saksi itu orang yang melihat bukti, orang yang mengalami bukti tentang Tuhan. Maka dari itu kami tidak membela Tuhan, Tuhan membela kami. Justru kami bisa cerita beda antara Tuhan kami dengan mereka. Betul nggak Bu Fadila? Tuhan kami ajarannya beda dengan sana. Oke, lanjut. Itu kesaksian. Sebab itu tetaplah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendiri akan memberi kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditantang atau dibantah. Ini saya alami ketika sidang MKC. Ingat, saya pernah bersaksi ya, saya bikin simulasi PKF saya sampai jam 3 pagi. Besok itu sidang itu saya bisa pakai cuma 3 atau 4 kali, itu pun hanya buka ayat Alkitab. Catatan-catatan saya nggak kebaca. Tetapi saya menjadi saksi ahli terlama 10 jam. Dan Tuhan berkenan. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak video barusan diskusi di kalangan orang Kristen mengenai apa yang terjadi dan disebutkan tadi di Afrika ya. Kalau tidak salah, teman-teman boleh mengoreksi, boleh memberikan komentar dan menuliskannya di kolom komentar. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ada hal-hal penting yang perlu kita syukuri, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, itu adalah tempat yang paling indah yang mesti kita pertahankan. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat dan memberikan beberapa tanggapan terkait hal itu, bahwa apa yang terjadi bagi orang Kristen itu adalah penggenapan bahwa yang terjadi dan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu benar-benar real, benar-benar terjadi ya. Itu tidak bisa dibantah, itu tidak bisa dibuang atau dihindari. Kalau kemudian kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan katakan bagimu ada salib yang harus dipikul, ada penganiayaan dan lain sebagainya oleh karena namaku, lain sebagainya, itu jelas terjadi. Dan pada abad mula-mula itu pun sudah berlangsung. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjadi hakim atas umat manusia. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, yang menarik adalah ketika kita menyaksikan diskusi ini, tampilnya seorang murtadin untuk memberikan kesaksian di berbagai negara mengenai hal-hal yang ia saksikan sendiri. Teman-teman, kalau kita mau belajar dan mau teliti apa yang terjadi bagi kelompok-kelompok agama, ya, apa yang terjadi bagi sekelompok agama sehingga mereka masih menekankan hal-hal yang menurut mereka itu pantas untuk mereka perjuangkan dengan cara melukai. Teman-teman, hal ini sangat disayangkan ya. Beragama harusnya membuat kita lebih dekat kepada Tuhan dan lebih dekat kepada sesama. Karena hukum Allah tidak mungkin membuat orang lain melukai orang lain, ya kan? Tidak membuat orang lain itu akhirnya menjadi jahat. Tapi seharusnya hukum agama, hukum Tuhan membuat kita dekat dengan Tuhan, dan di saat yang sama kita dekat dengan sesama. Itu hal yang harus kita pertahankan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hal ini kita bisa dengar bahwa bukan hanya di Indonesia hal ini terjadi, tetapi juga di luar negeri. Hal ini ditunjukkan di Afrika ada 3 bishop ya, bishop atau pastor atau pendeta daripada Ortodoks Syria yang mengalami hal yang kurang baik, bahkan sangat-sangat sedih sekali. Nah, teman-teman, saya tidak ingin merujuk kepada suatu kelompok agama, tetapi yang dibahas dalam video barusan adalah sebuah artikel-artikel yang merujuk kepada hal-hal yang harus kita banyak berdoa ya, teman-teman. Nah, firman Tuhan katakan ya, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 3, jangan kecewa ya, jangan kecewa, jangan takut, jangan jadi orang yang meninggalkan Tuhan ketika kita melihat keadaan-keadaan seperti itu. Karena Tuhan sudah katakan bahwa ada masanya kamu akan saya sebut kata yang agak sensitif,
dan mereka seolah-olah sedang berbakti kepada Allah. Hal itu sudah diingatkan Tuhan ya. Jadi teman-teman, hal itu bukan yang mudah kalau terjadi kepada kita, tetapi Tuhan sudah katakan itu akan kamu alami. Bagaimana dengan iman kita teman-teman di negara yang masih tergolong dijaga toleransinya, itu luar biasa. Jadi bersyukurlah teman-teman ya. Jadi kalau kita dijaga toleransinya, maka kita harus lebih rajin lagi untuk beribadah, lebih rajin lagi untuk berdoa dan mengikut Tuhan, karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dengan baik, tergolong aman gitu ya. Walaupun ada pentolan-pentolan daripada orang-orang yang intoleransi yang menunjukkan diri mereka, eksis mereka ke permukaan, tetapi masih terjagalah, dapat dikatakan demikian. Tetapi walaupun demikian masih ada juga kan di beberapa negara di beberapa daerah di Indonesia yang notabene masih arogansi dalam beragama, melarang ibadah, tetapi mereka bebas lain sebagainya ya. Itu sangat disayangkan. Jadi mari terus kita doakan supaya iman kita kuat, menjadi pengikut Kristus, ada salib yang dipikul, dan terus semangat. Semoga berita ini, semoga informasi ini menguatkan kita, meneguhkan kita sebagai orang percaya. Bagi kamu yang baru ikut Yesus, mantapkan hatimu, jangan menjadi kecewa, karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan yang tertulis di Alkitab itu pasti terjadi dan tergenapi. Hari ini, esok atau lusa dan seterusnya pasti akan terjadi. Tapi ingat, ada janji firman Tuhan bahwa Dia memberikan damai sejahtera di dalam hati kita sebagai pengikutnya. Oke teman-teman, semoga kita cerdas, semoga kita semakin bertambah wawasan, semoga kita semakin bertumbuh iman, karena iman bertumbuh di tengah-tengah keadaan yang sulit. Itu baru namanya iman yang sangat kokoh. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.